Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hawli jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hawli jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan la hawli muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam al-'Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun fil hirsi 'alal ilmi. Itu ya? Hah? Betul. Jawab Bang Fadil, baca Fadil. Jangan lupa ditanggalin tanggalnya biar nanti kalian buka kitab 10 tahun yang akan datang akan tahu ini ngaji. Sekarang tanggal 13 bulan 6 2046. Dan Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hirsi 'alal ilmi wa min adabihi al-mutaakkidati ay yakuna harisan 'ala at-ta'allumi muwadhiban 'alayhi fi jami'il awqati allati yatamakkanu minhu fiha wa la yaqna' bil qalili ma'a tamakkunihi min al-kathiri wa la yuhammil nafsahu ma la yutiqu makhafatan min al-malali wa ضياع ما حصل وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره وإذا وجد شيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف والصبر أولى كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن والخاطر وقمة الشاغلات
قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. معناه: اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadha faslun. Bermula ini itu fasal. Fil hirsi 'alal ilmi, pada menjelaskan tentang hirs, dia rakus tamak, artinya nggak ada puasnya, alal ilmi, atas ilmu. Jadi dua hal yang kita nggak boleh gampang puas, yaitu tentang kita mencari ilmu dan kemudian mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kebaikan. Tapi manusia biasanya yang tadi Abi sampaikan pada sore hari, siang itu, dua hal yang manusia tidak pernah puas. Sabda Nabi, man humani la yashba'ani, dua makanan yang tidak pernah membuat kenyang seorang, yaitu talibul ilmin, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mencari dunia, talibud dunia. Makanya kita akan dapetin orang-orang yang kalau sudah bersama ilmu tuh nggak ada lelahnya. Kayak contoh yang paling gampang gitu, kalau malam Rabu tuh mudzakarah ihya, itu teman-teman Abi itu hampir semuanya sudah berkeluarga, umurnya di atas, kebanyakan di atas 40 tahun, ada yang sudah 60 tahun, mau masuk 60 tahun. Tapi kalau ngaji tuh sampai 4 jam, dari jam 10 sampai jam 2 itu ngaji ya. Bang Fauzi udah 2 kali ngikut ya. Itu semangat. Emang kalau sudah diberikan kenikmatan dengan ilmu, dia nggak ada lelahnya. Karena ilmu itu akan menjadikan seseorang merasa semakin kurang pengetahuannya dan ada ketertarikan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Makanya biar sabar kalian dalam mencari ilmu. Emang waktunya. Kalau malam Rebo kalian lihat tuh, masa yang udah pada punya keluarga masih pengen belajar, kalian yang waktunya belajar malas-malesan. Jangan. Emang capek, tapi menghilangkan kelelahan dalam urusan dunia dan akhirat. Mau waktunya belajar, biar kuat. Itu ada seorang ulama besar, namanya beliau Sa'duddin At-Tafzani. Ini waktu belajar, orang yang dikenal dengan bebel. Tahu bebel? Kalau bahasa Betawi bebel, bahasa Bangkanya apa? O-on gitu, O2-on, O2N, O-on. Bebel, susah ngafalnya, susah pahamnya, susah banget paham. Tapi kemudian jadi ulama besar. Kisahnya sedih. Dia dihina, dia diremehin, dia diejek sama temannya, tapi dia kagak berhenti. Tuan Syekh Sa'duddin At-Tafzani lahir tahun 722 Hijriah. Itu boleh nanti kalian iseng-iseng cari siapa Tuan Syekh Sa'duddin At-Tafzani. Kelahirannya tahun 722 Hijriah. Boleh dicatat yang begitu karena kita perlu banyak baca, biar akan membuat kita semakin semangat buat belajar. Dia dihina, dia dikecilin, ngafal susah. Jangan kata ngafal, faham aja susah faham.
tapi dia gigih tetap belajar, nggak nyerah. Akhirnya dia diceritakan dalam perjalanan hidupnya bermimpi satu malam. Dia bermimpi diajak oleh seorang laki-laki, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau ninggalin sekolahnya. Dalam mimpian itu dia diajak pergi dan dia nggak mau karena dia mau belajar. Malam kedua mimpi yang sama, diajak lagi, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau keluar dari sini, dari ini tempat. Saya mau ngaji, saya mau belajar. Akhirnya mimpi yang ketiga, nih lelaki bilang, engkau harus ikut. Karena wala yabna'u, dan tidak puas siapa seorang murid bil qalili, dengan sedikit. Jadi belajar sedikitnya ilmu, ma'atamakkunihi, serta kemungkinannya murid minal kathir, dari banyak. Jadi kalau Allah kasih kita kecerdasan, bisa menghafal contohnya 1 hari 2 kaca, jangan puas kalau cuma dapat 1 kaca. Itu maksudnya. Kalau kita kasih contoh buat menghafal Al-Quran, nah udah. Padahal dia punya kemampuan untuk 1 hari 2 kaca, 1 hari 3 kaca. Kalau buat ilmu, jangan cepat merasa puas dengan yang sedikit. Kalau ilmu, kalau buat dunia, kudu qanaah. Dapatnya segitu, terima, udah ketentuan dari Allah. Tapi ini kita punya kemampuan, punya kecerdasan. Kan orang masing-masing punya tingkat kecerdasannya. Jadi kalau dikasih punya kemampuan, wala yaqna'a bil qalili ma'atamakkuni minal katsir. Tetapi juga wala yuhammilu nafsahu ma la yutiqu, dan tidak membebani siapa murid nafsahu, akan dirinya murid, ma la yutiqu, akan sesuatu la yutiqu, yang tidak mampu siapa murid. Kalau dia nggak mampu, jangan dipaksain. Kenapa? Karena makhofatan fil malali, khawatir dari sifat bosan, wa doyai mahassola, dan kehilangan apa yang akan dia dapatkan. Artinya dia nggak boleh memaksakan juga. Wah, teman kita bisa sehari 3 kaca, kita punya kemampuan cuma dapat 2 kaca, 2 kaca, dapat 1 kaca, 1 kaca. Tapi kalau punya kemampuan lebih, maka harus dimaksimalkan. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwali, dan bermula ini yakhtalifu, itu berbeda, bi ikhtilafin nasi, dengan berbedanya manusia, wal ahwali, dan keadaan. Jadi Bang Arif sama Bang Fauzi beda, daya tangkapnya beda. Bang Fahri masuknya bareng sama Bang Fadil sama Bang Adam, ya. Tapi daya tangkapnya beda. Nggak ada masalah, memang itu semuanya udah ketentuan dari Allah. Tapi kalau itu sudah maksimal berusaha, kalau misalnya banyak waktu yang kita buang dan kita banyak tidurnya, nah itu berbeda, nyeselnya belakangan. Karena otak itu Bang, kalau udah terbiasa ngafal terus dipakai terus, dia tambah tajam. Tapi kalau dia punya kecerdasan kemudian tidak digunakan, maka dia akan jadi tumpul. Makanya bersyukur Allah kasih, kalau udah hafal juz 30, juz 1, 2, 3 sampai 10 itu udah hafal, udah hatam, atau 5 juz sudah dapat, itu mau udah bukti kita orang pintar. Artinya punya kecerdasan. Nyimpen 5 juz kali 20 halaman berapa? 100 halaman. 100 halaman kali 15, 150 baris, 1500 baris ya, 1500 baris, itu baru 5 juz. Enggak deh, 5 kali 20, 100 5 kali
5 kali 20 selalu kalau ngitung duit jago lu. 50 kali 5 juz kali 20 halaman 100, satu halaman 15. Berapa jadi Bang Fajar? 15 1.500 benar? Apa 15.000? Hah? 1.500 ya? Ini matematika ada lemot ini. Ada yang bisa bantuin nggak di TikTok ini? 100 kali 15 1.500 sudah benar ya? 500 tinggal tambahin nolnya aja. Kekecilan kita ngarep ini jutaan masalahnya. Ribuan udah lupa. 1.500 ya. Lihat 1.500 baris itu 5 juz. Kalau 10 juz 3.000 baris. Ya, Allah udah kasih karunia. Jadi kalau kita kemudian nggak bisa ngaji kitab itu bukan karena kita nggak cerdas, tapi karena kita malas untuk mendapatkan ilmu yang lain. Gitu ya. Bukan karena nggak malas. Dari mana buktinya kalian cerdas? Udah hatam 30 juz. Ya begitu. Susah hafal itu. Kalau ini mah tinggal baca doang, tinggal lihat doang. Wa idza jaa ila majlisi syaikhi, dan apabila datang, siapa yang datang seorang murid ila majlisi syaikhi, ke majlis gurunya, falam yajidhu, kemudian tidak mendapatkan siapa murid hu akan syekh, akan gurunya, intawahu wa lazama babahu, menunggu siapa muridhu akan gurunya, walazama babahu, dan dia tetap berada di depan pintu gurunya. Artinya di tempat, di rumah gurunya, tempat dia belajar itu. Wala yufawwitu wazifatahu, dan tidak meninggalkan siapa murid wazifatahu, akan tugasnya. Ya, ini yang Abi suka bilang. Kalau tugas sehari kita udah punya target 1 kaca, Bang Nursi, walaupun AB nggak ada lagi keluar gitu, tapi tugasnya nggak boleh luput. Jadi tetap 1 kaca kudu jadi. Nanti begitu hari keduanya berarti setorannya 2 kaca gitu. Ini enggak, Fahri Akbar, demenan ngulang daripada nambah deh. Karena ngulangnya masih di juz bawah, jadi demen dia. Jadi harus tugasnya dikerjain. Karena udah punya kemampuan itu. Ya Bang Fajar, udah bisa dua kaca. Hanan, disiapin. Walaupun gurunya nggak ada. Intawaru wala zama babahu wala yufawwitu wadhifatahu. Nah ini dia, garis bawahin biar ingat. Dan tidak meninggalkan siapa murid wadhifatahu, akan tugasnya. Illa ayyakhafa karahata syekhi lidzalika, kecuali bahwa khawatir siapa murid karahata syekhi, akan kebencian gurunya, lidzalika, karena yang demikian itu. Jadi kalau dia nungguin terus di depan rumahnya saja gitu, depan rumah gurunya ternyata nggak seneng gitu, artinya kalau emang udah tahu nggak ada, udah pulang aja, nggak usah nungguin gitu. Nah kalau gurunya ngomong kayak begitu, nah dia pulang. Kecuali Abi ngomong begini, udah kalau misalnya Abi nggak ada, nggak usah pada deres, ayo nggak usah deres, nggak usah nungguin. Dan itu dengan catatan kalau gurunya benci, nggak suka. Bi an ya'lama min halil iqra'a fi waqtin bi'ainihi, dengan bahwa mengetahui siapa murid, min halihi, dari keadaan gurunya, al-iqra'a fi waqtin, membaca pada waktu, bi'ainihi, yang telah ditentukan oleh gurunya, wa annahu la yuqri'u fi ghairihi,
dan bahwasanya gurunya la yukri'u tidak membacakannya pada selainnya. Wa idza wajada syaikha naiman, dan apabila mendapati seorang murid syaikha akan gurunya naiman sedang tidur, au mustaghilan bi muhimmin atau sedang sibuk dengan perkara penting, lam yasta'din alaihi tidak minta izin dia atas gurunya, bal yasbiru ila istiqalihi wa faraghihi, akan tetapi dia tetap sabar kepada bangun gurunya dan luang waktu gurunya. Jadi gak usah digangguin. Au yansarifu, atau dia pulang, berpaling. Jadi kalau gurunya tidur, udah pulang aja. Yang penting jangan bangunin. Wasabru aula, dan bersabar itu lebih utama, ditungguin lebih utama. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana adalah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, wa ghairuhu, dan selain dari Ibnu Abbas, yaf'aluna, mereka mengerjakan. Jadi Ibnu Abbas begitu. Beliau sampai datang ke rumah gurunya mondar-mandir, dia tidur di depan rumah gurunya. Sampai itu sahabat Nabi nggak enak, karena ini masih keluarga baginda Rasulullah. Ibnu Abbas itu sepupunya baginda Rasulullah, belajar kepada sahabat Nabi. Sampai kalau dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, beliau sampai datang. Begitu pentingnya akhlak, ya, walaupun dia punya kedudukan tinggi. Wayang bagi, dan seyogianya apa, an yakhudha nafsahu, bahwa menjadikan siapa murid nafsahu akan dirinya, bil ijtihadi, dengan sungguh-sungguh, fit tahsiri, pada mendapatkan, fi waqtil faraghi, pada waktu kosong, wan nasyati, dan waktu dan semangat, wa quwwatul badani, dan kuatnya badan, wa nabahatil khatiri, dan pandainya hati, wa qillati syaghilati, dan sedikitnya kesibukan, qabla awaridi al-baqalati wa irtifa'il manzilati, sebelum dia aridah itu dari segi, ya, al-baqalah, dia mempunyai baqalah itu pahlawanan, wartifa'il manzilati, sebelum tinggi dia punya kedudukan. Jadi kata Imam Nawawi, murid harusnya dia mengambil kesempatan untuk bersungguh-sungguh buat mendapatkan ilmu pada waktu luangnya dia, dan lagi semangat-semangatnya. Jadi waktu luang sekarang ini lagi belajar memang di pesantren, dan memang waktunya semangat-semangatnya. Nanti kalau udah berkeluarga rada berat. Makanya mereka yang sudah berkeluarga masih mau ngaji juga, berarti mereka orang yang dikasih hidayah oleh Allah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu. Wa quwwatul badani, dan waktu kuatnya badan. Kalau udah tua, udah batuk-batuk, udah lemah, ya. Wa nabahatul khatir, dan masih cerdas dia. Kalau udah tua tuh udah banyak yang diurusin, apalagi udah urusan keluarga, urusan anak, udah tambah banyak. Tapi sekarang nih kalian emang waktunya, badannya lagi kuat, waktunya kosong, kemudian cerdasnya lagi cerdas-cerdasnya, emang lagi waktunya ngisi. Waqillati syaghilah, dan sedikitnya kesibukan, ya, jadi lagi masih belum banyak kegiatan yang lain, belum mikirin yang lain. Faqad qala Amirul Mukminin, maka sungguh telah berkata siapa Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, tafaqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum antusawwadu, kalian dijadikan pimpinan, dijadikan tuan.
Maknahu artinya ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un. Bersungguh-sungguhlah kalian fi kamali ahliyatikum, pada kesempurnaan kepandaian kalian, wa antum atba'un, dan engkau keadaannya masih dalam keadaan pengikut, jadi pengikut. Tapi kalau udah jadi tuan diikutin, itu banyak iniannya, gangguannya. Di antaranya adalah gengsi. Misalnya nih, Bang Adam jadi gubernur di Bangka, terus mau ngaji Atibian, gengsi udah jadi gubernur. Makanya harus mumpung lagi bisa waktu kosong dan belum punya kedudukan. Kalau udah punya kedudukan masih bisa belajar, hebat tuh orang, hebat. Tapi jarang-jarang orang yang bisa begitu. Apalagi kalau udah punya duit banyak, mau belajar ngaji udah males. Mendingan dia ngeluarin duit daripada dia ngaji. Nah, yang enak itu adalah waktunya sekarang. Qabla antasiru sadatan, sebelum kalian menjadi pemimpin. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in, maka sesungguhnya kalian idza sirtum, apabila telah menjadi siapa kalian, sirtum sadatan, pemimpin matbu'ina yang diikutin, imtana'tum minat ta'allumi, niscaya kalian akan mencegah dari belajar. Tuh kata Imam Nawawi. Kalau udah banyak duit, mana ada orang yang mau belajar pada saat dia sudah kebanyakan, pada saat dia sudah mapan. Tapi ada tetap. Makanya Abe pernah di sebulan sekali itu, cuman Abe nggak sering datang ke sana karena ngejaga hati, jangan sampai terlalu cinta gitu dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi waktu Pak Anies jadi gubernur DKI, itu sebulan sekali ulama habaib dikumpulkan, dan beliau ada ngaji dengerin sampai jam 8, dan beliau modalin. Itu luar biasa tuh. Makanya Bang Adam nanti kalau jadi gubernur begitu ya, kumpulin semua ulama habaib ngaji di rumahnya. Sekali-kali ajak ngaji ke laut lah, di laut gitu. Alhamdulillah, Istana Al-Quran 4 sudah bergabung, Istana Al-Quran 8 sudah bergabung, Istana Al-Quran 6 sudah bergabung, Istana Al-Quran 2 mudirnya doang yang bergabung. Alhamdulillah. Ya, jadi tetap belajar. Abi ngelihat itu video di YouTube Syekh Ramadan Al-Buti ketika salah seorang Habib siapa tuh menantunya Habib Umar, Jufri ya, Jufri, iya, Beliau Jufri, itu muridnya. Beliau datang mau belajar, padahal udah alim gurunya, diam-diam datang, duduk di bawah, cuman mau ngedengerin muridnya ngajar. Coba kayak apa tuh hausnya, padahal tuh murid belajar sama dia. Abang lihat contoh waktu ngaji di hari Jumat di Tangkuban Perahu subuh, yang ngajar Kiai Soleh Rahmani. Kiai Soleh Rahmani secara umur jauh dengan Abah Maulana Kamal Yusuf, jauh umurnya. Tapi Abah Maulana Kamal Yusuf beliau datang dan duduk di bawah ngaji, dengerin. Padahal beliau cara keilmuan juga alim, duduk di bawah. Dan Kiai Soleh Rahmani duduk di atas ngaji kitab Tanbihul Muqtarrin waktu itu. Ya Allah, abang lihat bagaimana orang-orang yang sudah di dalam hatinya tidak pernah lelah untuk dia belajar, sampai kayak begitu. Ini kadang-kadang belum kaya, duit belum banyak, jabatan belum banyak, ngaji udah males, ntar giliran susah ngeluh ya. Makanya waktu belajar maksimalin. Ingat kemarin pesan siapa tuh? Yang kemarin pengakuan dari Ibnu Abbas, Jalautu taliban fa'azaztu matluban. Aku merasa rendah saat aku menjadi murid, jadi merasa kecil, hina. Tapi begitu sudah menjadi guru,
aku mendapatkan kemuliaan. Jadi memang selalu begitu. Siapa yang mendapatkan kesulitan saat dia belajar, maka dia akan dapat kemuliaan pada saat dia sudah mengajar. Karena ada yang diajari. Kata Imam Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'asa. Oh, mana dia? Mana? Oh, intana'tum minat ta'allumi, niscaya kalian mencegah dari belajar. Mencegah diri kalian dari belajar. Irtifa'i manzilatikum, karena tingginya kedudukan kalian. Tidak udah tinggi. Wa kathrati syughlikum, dan banyaknya kesibukan kalian. Wa hadza, dan bermula ini makna qaulil Imam Syafi'i, arti maksud dari ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, beliau berpesan, tafaqqah qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Nah, garis bawahin tuh. Ini ucapan dari Imam Syafi'i. Belajarlah sebelum engkau menjadi pemimpin. Maka apabila engkau telah menjadi pemimpin, maka tidak ada jalan lagi untuk belajar. Artinya sulit untuk belajar, karena tadi lirtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum. Udah waktunya ngurus rakyat. Sampai sini dulu, kita masuk ke kitab kedua, ini penting.